Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Omazi atau obrolan mahasiswa gizi. Bersama saya Nida Dina Kamila. Dan saya Misyana Fariza yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Wah, nggak nyangka banget ya Ca, sekarang Omazi udah di episode kedua aja nih. Benar nih Kak, kira-kira di episode kali ini kita mau bahas topik apa ya Kak? Bahas apa tuh Ca? Nah, sesuai judulnya teman-teman, kali ini kita akan bahas kuliah offline versus kuliah online. Tapi di episode kali ini kita nggak cuma berdua aja nih, karena kita bakal ngundang narasumber yang tentunya nggak kalah keren dari episode sebelumnya. Bener banget nih Kak, narasumbernya kece-kece. Boleh deh langsung aja kita panggil yuk. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Halo, Baik. baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Boleh Kak perkenalan terlebih dahulu? Halo semuanya, aku Silvi dari Gizi 2019. Halo semuanya, aku Kuratula Iwan dari Gizi 2020. Halo semuanya, kenalin aku Amalia Kartika Sari dari Gizi 21. Oke, sekarang kita udah kenalan semua, jadi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih. Pertanyaan pertama, pilih mana? Antara kelas online atau kelas offline? Aku tim offline sih. Kalau offline tuh vibes-nya lebih dapet gitu loh. Belajarnya tuh jauh lebih fokus ya ketimbang di rumah. Soalnya kalau di rumah tuh pasti kayak ada aja gangguannya gitu, kayak dipanggil kayak Sil ngapain gitu, jadi kayak udah pusing ya udahlah, udah off cam, udah deh ngapain tuh udah. Kadang tuh kayak suka materinya nggak masuk gitu. Tapi emang enaknya online itu lebih kayak belajar sendiri sih. Kayak kalau misalnya ngerjain tugas nggak ngerti, sebelum nanya ke orang pasti kayak mikir-mikir dulu sendiri gimana nih. Soalnya kalau misalkan nanya itu kadang teman-teman suka kayak lama balesnya, terus kayak wah tahu nih orang bikin SW tapi nggak bales chat gue, kayak ya udah deh belajar aja dulu sendiri gitu. Tapi kalau aku tim offline sih, karena pernah ngerasain serunya offline bareng temen-temen ngerjain laprak nyampe tengah malam, itu seru. Jadi menurut aku tim offline. Aku juga masuk kubu offline. Aku juga tim offline. Karena kurang lebih sama banget sama Kak Silvi. Kalau misalnya kita offline itu lebih fokus. Aku bisa lebih konsentrasi gitu kalau misalnya offline, karena interaksinya langsung nih sama antara mahasiswa nih kita sama tenaga pendidiknya, sama dosen-dosennya, itu lebih interaktif kan. Jadi lebih masuk kalau di aku gitu, topiknya, materinya gitu. Terus karena bener banget kalau online tadi itu gampang ngedistract kalau misalnya lihat notif HP atau misalnya udah ngantuk nih, matanya udah capek, itu bener-bener langsung hilang fokusnya. Jadi udah gak bisa lagi tuh dengerin materi. Hasil kita harus belajar 2 kali lagi nih, harus nonton recordnya lagi atau kita minjem catatan temen gitu. Jadi kayak buang-buang waktu gitu kan, kita harus recall lagi materinya gitu. Aku juga tim offline. Aku juga sama ya, sama Kak Silvi. Kalau misalnya offline itu kayak belajarnya lebih kerasa gitu Kak, kayak belajar beneran, kayak interaksinya juga kita langsung sama dosen. Kalau misalnya online itu ya banyak gangguan, kadang gangguan sinyal, terus kadang juga interaksi sama dosen tuh kalau online tuh agak kurang, itu kita nggak tahu ya gitu teman-teman kita tuh lagi pada ngapain aja gitu kayak gitu, entah nggak dengerin atau enggak gitu. Nah kalau misalnya offline itu lebih enak, kayak kita mau nanya sama dosen juga bisa langsung nanya aja, dosen juga bisa langsung jawab kita gitu. Jadi komunikasinya jauh lebih enak. Terus kalau ngerjain tugas juga, nah offline itu lebih efektif sih daripada online gitu kalau menurut aku Kak. Oke, udah kejawab semua nih dari semua narasumber. Kalau dari Ica gimana nih? Kalau dari aku pribadi sama sih Kak, aku juga sebenarnya tim offline. Lebih apa ya, enak aja gitu, langsung kalau misalkan ada pertanyaan apa yang kita nggak ngerti tentang materi, langsung bisa nanya ke dosennya pas selesai. Terus kalau online kan kadang dosen itu buru-buru mau ada rapat atau apa, jadi nanti gitu. Jadi
aku juga tim offline sih. Oke, kalau gitu lanjut aja nih ke pertanyaan berikut. Silahkan Ica. Oke, kan kalau misalkan kuliah gini kan pasti ada praktikum ya Kak. Nah, kakak-kakak ini pilih mana sih praktikumnya, online atau offline? Alasannya apa tuh? Kalau dari aku juga lebih prefer ke praktikum offline. Kenapa? Karena praktikum sendiri kan implementasi dari teori yang kita pelajarin di kelas kan ya. Kalau misalnya kita belajarnya kelasnya online, terus praktikumnya juga online gitu, kayak nggak ngebekas banget gitu di otak aku gitu, karena kita nggak praktekin langsung, kita nggak terjun langsung ke laboratorium gitu, ke lapangan langsung gitu. Itu bikin ingatannya lebih mudah buat pudar gitu kalau misalnya kita cuma belajar teori aja gitu. Tapi praktikum offline ini aku udah pernah ngerasain semester kemarin, itu benar-benar ngebantu, bisa inget banget gitu tuh, kayak oh iya alat yang kita pegang ini gitu, terus kita ngapain aja, waktunya berapa lama gitu. Jadi yang kita pelajarin di kelas itu benar-benar nempel, ngebekas gitu di kepala aku sendiri gitu. Jadi aku tentu saja prefer ke praktikum offline. Kalau aku sebenarnya 50-50 sih. Sebenarnya ada enaknya, ada nggak enaknya. Kalau yang pertama aku pilih offline itu karena emang materinya jauh lebih ngerti kalau praktikum. Kan tipe belajar orang tuh beda-beda ya. Nah, kalau aku tuh lebih cocok kayak kalau praktikum tuh langsung gitu, ngelakuin langsung. Contohnya di beberapa waktu itu kan ada praktikum kimia. Itu kan kita kalau dulu praktikum itu di labnya teknik. Itu kita seru banget gitu, kayak nyampurin ini, terus pretest, kayak pretestnya sambil udah belum kayak seru aja gitu. Dari kebersamaannya, dari materinya lebih nyantol. Terus kalau misalnya kita kan ngelaprak ya, ada laprak juga. Nah, kalau ngelaprak itu tulis tangan, kita tuh ngerjainnya biasanya bareng-bareng. Terus di situ tuh kayak pas kita lagi nyari materinya, kan kita ke perpus juga ya, nyari materinya itu kayak kita tulis ulang, salah, itu tuh sambil ngebayangin gitu loh. Oh, kita tuh habis megang ini tuh namanya apa. Nah, itu aku sama banget kayak Atu, jadi lebih dapet gitu loh ingetannya. Terus juga ada pengalaman. Jadi aku pernah nangis gara-gara jas lab aku nggak ada. Waktu itu kayak kalau di lab waktu itu kan kayak nggak boleh harus pakai peralatan lengkap, terus aja sama aku nggak ada, terus aku nangis gara-gara aku tuh kan dibagi sesi gitu loh. Terus yang pagi teman aku tuh kayak rada lama gitu, terus jadinya kayak gitu. Terus kalau misalnya offline itu, jadi kan kita ada lapraknya itu langsung di koreksi gitu loh sama bu dosennya, kayak ini salahnya di sini, terus dicoret-coret. Itu seru deh, pokoknya seru. Jadi ngumpulin laprak misalnya jam 8.15, itu kita kayak lari-lari gitu loh. Cepetan keburu telat. Kalau telat tuh udah nilainya 0, suruh ngulang. Jadi seru deh kalau offline tuh, serunya kayak gitu. Tapi kalau online serunya juga tuh lapraknya sih. Kayak bisa ngetik walaupun ada ancaman kalau plagiat nilainya 0, padahal enggak. Kayak lebih seru aja gitu kalau misalnya online. Lapraknya nggak terlalu beban dibanding kalau misalnya offline. Kalau dari aku itu sih. Iya, kalau aku juga lebih pilih offline sih, karena kalau praktikum offline menurut aku sendiri itu jauh lebih paham ya dibanding kita praktikum online gitu. Karena kalau misalnya kita offline kan kayak kita bisa langsung nanya aja gitu ke dosen atau ke temen. Karena kalau misalnya kita praktikum online ya agak ribet ya, atau takutnya spam chat dan sebagainya. Nah, kalau offline itu jauh lebih enak karena kita bisa langsung gitu, lebih paham. Untuk laprak juga kalau misalnya offline itu kita bisa ngerjain bareng gitu sama teman-teman. Kalau misalnya online kan kayak kadang kita ngerjainnya sendirian aja, jenuh gitu. Pokoknya kalau misalnya offline tuh jauh terus sih, kayak kita bisa kerja sama, terus materinya juga lebih paham. Itu jauh lebih berkesan offline kalau menurut aku, karena lebih seru gitu dan lebih nempel di otak kita gitu. Oke, makasih Kak Amal. Aku juga tim praktikum offline sih. Kalau Kak Nida, tim mana nih Kak?
Sebenarnya setuju banget nih aku sama Kak Silvi karena bener banget yang tentang ancaman gitu. Itu nyebelin sih jujur. Oke, kita lanjut aja nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Iya, jadi kan sejauh ini jawaban dari narasumber kita ini lebih condong ke kuliah offline. Tapi aku mau tahu nih, apa sih keuntungan sama kekurangan dari kuliah online yang kamu rasain? Kalau menurut aku ya, sebenarnya kuliah online nih ada sisi positifnya gitu. Kalau misalnya online itu kita lebih nggak buru-buru gitu Kak. Kalau seandainya kita offline kan kayak kita masuknya jam 8 pagi nih. Otomatis kayak kita tuh buru-buru sejam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya harus siap-siap buru-buru ke kampus gitu. Nah, sedangkan kalau online itu kita jauh lebih nyantai gitu. Seandainya kita belum sarapan pun bisa keburu gitu sih kalau seandainya online. Terus kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya kita presentasi materi gitu, kalau misalnya kita belum paham juga kita kayak ngebuka chat itu kan kelihatan. Nah, kalau misalnya offline itu mungkin kalau presentasi kita nggak bisa textbook kan, maksudnya bukan textbook juga sih, nggak bisa terus-terusan ngelihat catatan gitu. Kalau seandainya kita ngelihat catatan aja kan kayak kelihatan banget gitu kita belum pahamnya. Oke, tadi kelebihannya udah. Kalau misalnya kekurangannya, kalau dari aku sendiri tuh karena kalau aku tuh sering gangguan sinyal ya Kak. Jadi kalau misalnya kuliah online itu ya kalau gangguan sinyal suka ngeganggu proses kuliah, suka terhambat gitu. Terus kadang kalau lagi Zoom gitu di rumah, kadang dipanggil sama mama, sama adik gitu. Kayak dipanggil-panggil, jadi kitanya juga kurang fokus gitu. Terus lama-lama juga kalau merhatiin secara online itu bosen juga. Kadang kitanya nggak ngerti juga sih gitu, kurang paham. Dibandingkan kalau kita kuliah offline kan kayak tatap muka langsung gitu. Jauh lebih paham aja sih. Soalnya kalau online tuh ada, kalau menurut aku ada di mana kita tuh ngerasa bosen, ngerasa jenuh gitu tuh. Karena kalau aku sendiri orangnya kalau nggak ketemu sama orangnya langsung gitu, itu bakalan cepet bosen gitu Kak. Kalau misalkan kayak kuliah online mulu, itu bosen. Yang ada nanti aku jadi fokusnya tuh fokusnya tuh udah nggak fokus lagi gitu. Kalau dari aku, kelebihan online dulu kali ya. Jadi kalau misalnya kelebihannya tuh kita nggak pusing mikirin outfit, pakai bawah boxer, atas celana baju pendek juga selalu aja. Kayak tapi kalau misalnya offline tuh kayak pusing gitu loh mikirin baju gue pakai baju ini lagi, kemeja ini lagi. Kayak jadi gue mau cerita sedikit. Jadi waktu zaman gue kuliah itu kan masih ngekos dan bajunya tuh itu aja gitu. Jadi aduh baju ini lagi. Jadi kayak anak gizi tuh, jadi pernah anak gizi tuh kan rata cewek ya pakai kerudung. Itu kayak lucu aja gitu, kerudungnya tuh hitam semua, padahal kita nggak ada yang janjian. Kayak hitam. Nanti ada yang pink sendiri, ya udah gitu. Serunya ada seru-serunya gitu deh. Tadi outfit ya pertama, terus apa tadi kelebihan sih ya pokoknya kelebihannya ya. Terus kalau misalnya online itu kelebihannya kayak bisa nyambil ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya tugas ini gue belum ya bisa nyambi gitu loh, kayak gue meet sambil yang penting on cam segala macam gitu. Tapi itu juga jadi kelemahan, kayak terlalu mengesampingkan gitu ya. Jadinya ya udah materinya nggak nangkep gitu apa yang ditangkep. Tapi emang keuntungannya online juga itu bisa ngedengerin record ulang. Jadi pas mau ujian gue sambil belajar, sambil ngeliat catatan, ngeliat recordnya. Jadi enaknya tuh gitu bisa ulang lagi, kayak misalnya gue nggak ngerti di bagian ini nih, tinggal ulang lagi. Terus kalau misalnya gue masih nggak ngerti, gue masih bisa ngechat dosennya atau PJ-nya atau teman-teman lain. Itu anak online tuh di situ. Jadi emang lo yang punya motivasi buat maju, lo bisa maju sendiri gitu dengan lo belajar sendiri, ada kemauan. Tapi kalau emang males gitu, ya udah. Kalau online tuh emang bener-bener nggak ngebantu. Terus apalagi kalau misalnya kayak kendala sinyal, itu gue pernah mati lampu pas lagi ujian, itu aduh panik banget, kayak harus beli kuota dulu, gak ada kuota segala macem. Apalagi ya kalau online tuh lebih prepare, tapi lebih capek juga sih. Jadi yang perlu disiapin ya mental, tenaga, uang. Kalau kekurangan online-nya itu kekurangannya lebih lebih ke materinya tuh banyak
gimana ya, banyak karena dinanti-nanti gitu loh. Jadi kayak aku kadang di beberapa kayak misalnya sebelum UTS belajarnya kayak ya udah nanti deh minggu depan, nanti deh nyampe udah UAS sampai UTS gitu. Baru tuh dikejar sehari dengerin record 7 record gitu. Nggak enaknya tuh gitu. Jadi SKS, jadi itu tuh jadi nggak inget gitu materinya apa. Terus lebih ke menguatkan iman gitu ya. Kalau lagi UTS, aduh gue nggak ngerti nih, gue lupa. Buka nggak ya PPT-nya, buka nggak ya kayak aduh buka nggak ya. Kalau misalnya nggak kuat ya, buka aja deh sekali. Terus nanti besok MK-nya sekali. Lebih ke materi sih, lebih kurang nangkep kalau misalnya online. Tapi enaknya bisa belajar sambil tiduran, sambil main game. Udah itu doang. Itu doang aja sih kekurangan. Lebih kurang efektif. Oke, ini juga udah banyak dibahas ya sama teman-teman narasumber yang lain. Nih, kalau menurut aku kalau kekurangannya online sama kayak tadi, itu waktunya lebih fleksibel. Sebenarnya fleksibel di sini itu bisa jadi kekurangan karena beberapa dosen mikirnya kayak oh bisa deh diundur lagi nanti gitu, diundur lagi sore dan semacamnya. Lebih sering reschedule jadwal kuliah gitu. Untuk kekurangannya di situ. Sampai bahkan aku pernah kuliah malam-malam kuliah. Jujur itu bener-bener nggak kondusif banget sih, karena udah capek kan kita seharian dari pagi sampai sore sampai siang itu udah belajar aja gitu. Terus masih ada kuliah malam, itu jujur bikin kurang fokus banget gitu. Jadi di situ sih kekurangannya. Kalau kelebihan dari online itu sama, fleksibel juga. Fleksibel dari segi tempat dimana kita bisa nge-zoom nih, bisa belajar gitu ya, itu di mana aja, bisa pas lagi kegiatan lain gitu kan. Karena aku juga ada kegiatan di luar kuliah ini gitu, di organisasi lain. Nah itu aku tetap bisa dengerin materi gitu. Lebih fleksibel dari segi tempatnya aja gitu. Kita bisa belajar, kita bisa ikut ikut perkuliahan di mana aja gitu, kapan aja. Kalau dari aku kayak gitu sih kurang lebih, tadi udah disampaikan juga sama teman-teman semuanya. Aku setuju. Oke, tadi kan kita udah ngomongin ya keuntungan dan kekurangan dari kuliah online. Sekarang apa sih keuntungan dan kekurangan dari kuliah offline? Kelebihan dan kekurangannya ya, kurang lebih sama sih kayak tadi. Kalau misalnya kelebihannya offline, kelebihannya tuh lebih paham materi. Terus kalau kayak presentasi tuh lebih siap banget, karena biasanya anak-anak tuh, jadi kalau perbedaannya yang aku rasain ya, kalau misalnya online, anak-anak tuh nanyanya tuh bener-bener kritis, yang emang nanya jelas gitu. Tapi kalau offline, mereka tuh semua apa yang ada di PPT tuh ditanyain. Jadi kalian tuh harus siap. Jadi misalnya ada nama apa gitu, misalnya sunscreen. Misalnya di beberapa orang tuh nggak tahu arti sunscreen tuh apa. Terus kayak ada yang nanya, sunscreen tuh gunanya tuh apa sih? Kenapa ada sunscreen? Itu tuh pernah ditanyain kalau offline. Tapi kalau online, itu tuh cuma dianggap perintilan yang kurang penting gitu. Tapi kalau misalnya online tuh pertanyaan emang lebih masuk akal gitu tuh, lebih banyak, lebih variasi tapi masuk akal kalau online. Tapi kalau offline tuh kita harus lebih prepare gitu loh, karena biasanya teman-teman aku tuh ya kalau nanya tuh kayak gitu, ada yang nyampe bisa nanya berkali-kali kayak kurang puas. Ini tuh pertanyaannya harus kayak gini gitu. Kalau offline tuh kayak kita harus benar-benar siap. Tapi sebenarnya kalau offline tuh jangan takut juga. Kita masih bisa presentasi sambil lihat HP gitu, kayak searching kayak gitu tuh, kayak bentar ya narasumber, bentar ya pertanyaan mau dicari dulu, kayak ya udah selalu aja gitu, walaupun offline juga. Terus kalau misalnya offline, kalau misalnya sebagai PJ, jadi ini aku langsung ngomong kelebihan sama kekurangannya aja ya. Misalkan jadi PJ, itu kelebihannya itu kan dapat nilai plus gitu loh. Terus pasti dosen lebih kenal, sama aja sih kayak online. Tapi kalau misalnya kekurangannya itu lebih capek gitu loh. Jadi kalau misalnya sebelum masuk kelas kan kayak harus ke ruang dosen dulu, minta absen buat absen anak-anak. Terus kalau mau presentasi ini yang paling ribet, kayak ngumpulin PPT anak-anak, nyiapin proyektor, terus urutan tampilnya siapa itu kita yang nentuin PJ gitu. Terus kalau offline tuh kelebihannya
lebih seru sih, lebih asik aja gitu. Gimana ya ceritanya? Jadi kalau misalnya mau tidur juga ya udah tidur aja gitu, kayak ini jangan dicontoh ya nggak baik-baiknya. Kalau misalkan mau tidur ya udah sama aja sih kayak online sebenarnya. Kelebihan kekurangannya kalau misalnya tidur aja, itu yang penting pemilihan bangku ya. Terus posisi tempat duduk itu tadi, kalau misalnya offline tuh kalau misalnya salah pilih tempat duduk juga kurang enak gitu. Kelebihan kekurangannya ya, jadi posisi menentukan hasil gitu ya kalau kata anak-anak mah kayak gitu sih. Udah sih kayaknya itu aja. Kalau kekurangan dulu deh, kekurangan offline. Ini dibahas sama Kak Silvi tadi. Outfit itu bener-bener bikin bingung banget gitu. Bahkan dari sehari sebelumnya tuh udah dipikirin kira-kira besok pakai baju yang mana lagi ya, pakai baju apa ya, yang ini udah gitu, celana yang ini udah, baju yang ini udah gitu kan. Itu sih yang bikin bingungnya dari offline itu. Terus kekurangan lainnya kalau dari aku sendiri nih, misalnya jarak antara kuliah satu dengan kuliah yang lain kan agak lumayan panjang nih. Nah, di situ kalau misalnya kita online nih, maksudnya di rumah, itu aku bisa sambil ngerjain tugas yang lain nih. Tapi kalau misalnya waktu offline kemarin, itu aku malah lebih sering ngobrol, terus cerita-cerita, terus bahkan kita sempat nonton di kelas gitu, di jarak antara satu kuliah dengan kuliah yang lain itu. Jadi belum bisa mengatur waktu gitu. Kalau waktu offline itu masih seringnya dan lebih sukanya gitu ngobrol sama teman-teman gitu kalau offline. Tapi dari situ juga bisa jadi kelebihan karena kita bisa ketemu teman-teman, kita di sana bisa diskusi langsung nih. Kalau misalnya online kan susah ya, kadang ntar checklist satu temennya gitu kan, atau pending gitu. Terus sedangkan kita butuh respon cepat gitu kan. Nah kalau misalnya kita ketemu langsung nih, kita bisa langsung tanyain kira-kira apa nih yang perlu kita tanya ke mereka, kayak ini kita nggak ngerti gitu, yang di kelas tadi kita nggak paham gitu, ada yang nggak paham materinya, itu bisa kita tanyain ke teman kita langsung gitu yang paham. Kayak gitu sih kalau kelebihannya. Terus kelebihan offline juga tadi udah sempat dibahas di awal-awal banget ya, lebih kondusif, terus lebih bikin fokus gitu ya, lebih konsentrasi aja sih kalau misalnya offline, karena kita tatap muka langsung nih sama dosennya, sama teman-temannya gitu. Terus aku rasa kalau offline ini aku bisa lebih ekspresif sih, dan lebih kalau misalnya ada hal yang aku nggak paham gitu, aku langsung tanyain aja gitu. Terus kalau ada hal yang pengen aku sampein, ya aku sampein aja gitu. Kalau online kadang aku tuh ragu, kayak khawatir ada orang yang ikutan on mic gitu kan, atau ada orang yang raise hand gitu. Jadi kayak desek-desekan gitu kalau misalnya online. Nah kalau offline-nya aku lebih sering ya berinteraksi aja gitu, baik sama dosen maupun sama mahasiswanya, lebih enak dan lebih nyaman aja. Kalau menurut aku ya kelebihannya dulu nih, kalau misalnya kuliah offline itu kalau aku pribadi ngerasanya jauh lebih paham sama jauh lebih fokus gitu. Terus kita juga jauh lebih siap gitu, karena kalau misalnya kuliah offline ya, kalau aku sendiri kayak overthinking gitu tuh, takutnya si dosen ini nanya-nanya gitu. Jadi sebelum mulai perkuliahan malamnya gitu, kayak kita tuh belajar dulu gitu, sama belajar materi yang mau dipelajari besok gitu. Jadi kalau seandainya dosen nanya gitu ya, kita bisa jawab gitu, pokoknya lebih siap aja gitu. Terus kalau misalnya kekurangan offline sendiri ya, menurut aku tadi udah dibahas sama Kak Atu, kalau misalnya offline itu kayak kita nggak bisa sambil gitu ya. Misalnya kita sambil ngerjain tugas itu kan nggak bisa gitu, karena kita harus benar-benar merhatiin dosennya gitu. Terus kalau seandainya kayak aku juga kan ikut beberapa organisasi gitu, ikut beberapa kegiatan. Nah itu kayak kita tuh nggak bisa sambil satu sisi kita ikut organisasi, tapi satu sisi kita kuliah itu kan nggak bisa kalau seandainya offline. Nah kalau online itu bisa. Terus satu lagi kalau menurut aku, kalau offline seandainya kita sakit gitu dan kita benar-benar nggak kuat bangun gitu, kita nggak bisa masuk kelas gitu. Kalau seandainya online kan meskipun kita sakit gitu, kita tetap bisa join Zoom, kita tetap bisa dengerin materi meskipun kita sambil tiduran atau sambil off cam gitu sih kalau dari aku. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kak Amal. Jawabannya relate banget ya. Bener sih. Aku juga ngerasain semua yang diomongin sama narasumber. Pertanyaan kelima.
kan kita udah mulai hybrid nih, udah offline tapi ada juga yang online gitu. Apa sih yang perlu dipersiapin kalau kita bakal kuliah offline? Oke, apa ya kira-kira harus kita siapin gitu ya buat kuliah offline ini? Yang pasti karena kita masih ada di, mungkin pandeminya udah nggak pandemi kayak 2 tahun sebelumnya ya. Tapi yang pasti kita harus tetap pakai masker, bawa masker ganti, terus bawa hand sanitizer. Itu hal mungkin barang-barang lah yang perlu kita siapin untuk kuliah offline gitu. Nah, kalau misalnya dari secara bukan barang yang terlihat gitu, itu kita harus nyiapin mental sih buat kuliah offline. Harus atur semangatnya lagi, atur niatnya lagi. Karena kan kita udah biasa online nih, udah biasa nggak perlu mandi juga bisa kelas gitu kan, atau 5 menit sebelum kelas baru bangun gitu, itu kan bisa. Tapi kalau misalnya offline, banyak banget hal-hal yang harus kita siapin nih, bahkan sebelum mulai kelasnya aja. Kayak barang-barang buat kuliah nih, kayak alat tulis, buku, dan semacamnya. Terus kesiapan kita buat menghadapi perkuliahan hari itu, kayak yang tadi udah Amal bilang juga nih, kan khawatir dosennya nanya-nanya nih, jadi kita harus siapin materinya dulu nih sebelum perkuliahan itu. Kita kan nggak bisa buka-buka PPT atau PDF di tengah-tengah perkuliahan offline gitu kan, jadi lebih prepare dari materinya juga gitu, dari segi topik-topik atau materi yang akan dibahas hari itu gitu sebelum perkuliahan. Terus kita juga bisa persiapan tadi yang udah aku bahas, atur semangatnya lagi, karena kita udah biasa online, harus kembali lagi semangat offline-nya gitu, mengembalikan lagi nuansa belajar offline-nya gitu. Kalau dari aku kurang lebih kayak gitu. Ya, kalau menurut aku juga kurang lebih sama ya kayak Kak Atu gitu. Pertama kayak alat-alat buat kuliah itu kita harus benar-benar siapin, kayak binder, catatan dan sebagainya, itu jangan sampai ketinggalan gitu. Karena kalau misalnya kita kuliah offline terus alat-alat buat kita kuliah itu ketinggalan, kan nanti susah ke kitanya juga gitu. Karena kalau yang aku rasain selama 2 semester kemarin itu aku kuliahnya online gitu ya. Terus tiba-tiba offline itu sebenarnya agak kaget gitu, karena agak beda gitu ya Kak, antara online sama offline gitu. Jadi ya harus kuat-kuatin mental, harus bisa beradaptasi gitu. Terus bener-bener jaga kesehatan gitu. Karena kalau offline kita itu capek kan gitu, lebih banyak kegiatannya gitu. Kayak kita bolak-balik dari rumah ke kampus juga itu. Pokoknya kita harus bener-bener jaga kesehatan, jaga pola makan gitu. Terus tidurnya tepat waktu gitu, jangan sampai begadang gitu. Ya jaga kesehatan aja sih, jangan sampai sakit gitu, biar kuliahnya tetap bisa berjalan lancar gitu kan ya. Oke, buat kuliah offline yang pertama disiapin mental sih pertama, karena beda gitu pasti suasananya buat online ke offline. Mental, tenaga udah mulai nih yang biasa-biasa sambil Zoom, sambil meet di kasur sambil tiduran, sekarang udah mulai olahraga dikit-dikit lah, karena pasti capek banget gitu. Bisa seharian dari pagi nyampe siang ke kampus, malamnya pasti capek gitu. Abis maghrib langsung tidur atau abis siang langsung tidur. Belum lagi kalau misalkan ada rapat-rapat yang ikut organisasi, itu pasti lebih capek gitu kalau offline. Pasti balik kampus rapat, bisa sampai tengah malam. Sama biaya sih, itu beda banget emang. Di sistem keuangannya pasti bakal beda gitu kalau misalnya ada keperluan buat berangkat ke kampus, buat beli ini, beli itu. Terus bawa bekal buat teman-teman gizi, terutama gizi-gizi Untirta nih, bawa bekal karena di Pakopatan itu menunya itu saja, dan juga kantin-kantin kita itu sangat ramai gitu ya. Ramai, jadi kadang kalau bikin mager ke kantin tuh rame, ngantrinya lama, terus ya nunggunya lama, jadi mending bawa bekal, lebih enak makan bareng-bareng. Terus siapin binder ya, tadi binder, tapi nggak perlu bawa binder. Jadi kalau zaman dulu gue kuliah offline itu gue cuman bawa bindernya, cuman bawa isi filenya, tapi bindernya nggak gue bawa karena males banget. Ya terus atau apalagi ya, mungkin lebih banyak nanya-nanya ke teman-teman yang udah offline sebelum-sebelumnya, karena pasti beda sih, tapi pasti lebih seru, emang lebih capek tapi lebih bahagia mungkin ya, ketemu teman-teman pas lagi sedih-sedihnya gitu, kayak lagi capek abis ngapain terus ketemu temen yang vibes-nya lebih positif, jadi kebawa positif, aura positifnya, mungkin lebih semangat belajar lagi.
pasti bakal lebih ketemu value yang kalian cari gitu kalau misalnya offline. Karena kita kerja, tujuan kita juga selain kerja mencari ilmu, pasti ketemunya offline juga gitu, nggak melulu online. Jadi perlu siap-siap aja. Itu aja dari aku. Bener banget nih buat masalah bekal, kita harus ini nggak sih memberi contoh. Karena kan anak gizi ya, nggak apa-apa kok. Bawa bekal nggak usah malu, karena kan itu lebih sehat, lebih terjamin keamanannya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, silakan Ica. Oke, dari semua pertanyaan yang sudah diberikan tadi, kesimpulannya apa sih Kak? Pilih kuliah offline atau online ini? Oke, dari aku nih. Dari aku tentu saja mungkin udah kelihatan dari bahasan kita dari awal ya aku pilihnya apa. Aku lebih pilih kuliah offline. 1 vote untuk kuliah offline. Ya, kalau aku juga lebih pilih kuliah offline sama kayak Kak Aki. Oh, hybrid. Biar kalau capek bisa ambil meet. Kalau capek bisa mesin. Nggak apa-apa. Aku tim offline. Tip offline. Oke deh, terima kasih jawabannya narasumber. Wah, ternyata teman-teman di episode kali ini lebih cenderung ke kuliah offline ya. Karena mungkin ada beberapa faktor yang menarik gitu dari kuliah offline itu ya kan, dari yang ketemu banyak teman, terus praktikumnya langsung terjun offline, terus juga ketemu dosen bisa nanya langsung, berinteraksi secara langsung gitu kan. Pokoknya lebih enak lah, lebih seru gitu feel-nya tuh kalau kuliah offline lebih kerasa, tapi emang gak capek sih ya Kak. Capek banget. Baru seminggu pertama kayak energinya tuh terkuras. Baru pertama kali kuliah offline. Iya bener banget, udah capek banget. Iya bener tapi banget, seru, Kak. tapi capek. Seru banget sih, ketemu teman-teman, jadi nggak bosen gitu. Kalau online kan kayak Bener. cuma natap laptop gitu, terus bosen banget, nggak bisa, nggak ada yang diajak ngobrol gitu. Iya, ngobrolnya sama HP ya. Iya bener. Iya gitu sih. Jadi udah selesai semua nih pertanyaannya. Kita makasih banget buat teman-teman yang udah bersedia jadi narasumber kami di episode kedua Omazi ini. Seneng banget ya sih bisa ngobrol-ngobrol santai bareng sama narasumber kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Dan tentunya secara offline gak sih, biar lebih seru lagi nih kalau ada Oh iya siaran. jelas dong, harus. Sekarang kita jadi tahu nih ternyata teman-teman atau narasumber kita ini lebih memilih kuliah offline. Kalau teman-teman di rumah nih yang nonton, kalian lebih pilih mana nih, kuliah online atau offline? Bisa tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, yang setia banget nontonin kita nih dari awal sampai akhir di episode kali ini. Terus nantikan konten-konten dari Omazi episode selanjutnya yang pastinya nggak bakalan kalah keren dari episode hari ini. Hanya di YouTube channel Himazi Untirta. Saya Nida Dina Kamila. Dan saya Anisyana Fariza, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Jawara sehat. Dadah. Dadah.